Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar datuk-datuk, nyai-nyai, galau keluarga awak seprovinsi Jambi ko macam mana kabar Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jodoh peo. Amin, amin. Apalagi amin. awak ko hari ko ditemani dengan calon bini awak yang paling cantik. Mulai baru opening ganti-ganti ya. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih banyak karena ganti-ganti kita yang ada di rumah tuh setia benala tetangga di depan TV tentunya untuk menyaksikan kita kok di Bekaba Jambi pada edisi hari Minggu tanggal 3 November 2024. Benarnya nih Ogi. Lemasnya awak gini kok. Nah, ngapu tadi baru semangat sedetik lalu tuh baru semangat doa sekarang kalau berubah jadi lemas. Aduh. Kenapa? Saya kok apa namanya 5S ya? 5 es campur, es durian, es mango. Kok S si L maksud saya? 5L apa? Saya tuh letih, lesu, loyo, apa lagi? Lemah. Linglung. Empat tuh. Linglung lagi ya benar tuh. Tuh 5 jadi. Apa sebab kurang darah. Biasa 5 tuh kurang darah. Pasat dak kini kok. Apa? Panas benar lah hari kini kok di Jambi kok jo. Kalau tuh tak usah bertanya lagi. Sumpah lah rasa tu kodok ko hitam buat aku. Yo nyerah betul lah nanti. Tak ngonta deh. Hitamnya lah. Tengok tangan kita memang panasnya. Bedanya lah ada. Tak usah kayak itu, kayak sayur tinggi. Tapi emang aja nyerah panas. Panasnya nih rak, kini kau rak. Awak tadi saya tengok lah minum 2 galon masih lesu, apalagi saya belum minum. Gi 2 galon naik tu habis lah saya minum galon lah, tapi tetap juga masih dehidrasi juga, masih kepanasan. Kok sebenarnya dingin lah kau karena kita biasa. Tapi nak pergi ke situ kau tadi koyo terasanya lah. Rasa itu kayak baru nak keluar rumah tu. Aduh, pengen masuk lagi rasanya. Cuma kayak mana demi kanti-kanti kita maju lah nak. Demi kanti-kanti kita. Hujan nak badai. Betul, nak apa-apa pun tetap kita nak bagi kabar untuk ganti-ganti kita yang ada di rumah. Karena tim reaksi kita juga nyiapin kabar menarik dan penting untuk ganti-ganti kita kok di antara 2.353 titik panas terdeteksi di Jambi. Selanjutnya ganti-ganti KPU pastikan surat suara Pilgub Jambi lah sampai ke daerah masing-masing. 2.000 keping belangko EKTP diprioritasasi untuk pemilih pemula. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya, Kerani Utari. Dan saya Yogi Aprianto, Ikolah Bekaba Jambi, selengkapnya. Nah, kabar pertama korang ganti-ganti. Nyikapi potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi berpotensi terjadi pada desarian 3 Oktober, BPBD nyagokan personel guna nanggulangin bencana dan juga minta warga untuk meningkati kewaspadaan. Hampir setiap hari hujan mengguyuri wilayah di Kabupaten Muaro Jambi dalam 1 pekan belakangan iko. Hujan yang mengguyuri berdampak pada debit Sungai Batanghari yang melintasi Kabupaten Muaro Jambi. Warga yang berada di pinggir Sungai Batanghari diminta waspada potensi banjir luapan sungai terpanjang di Sumatera tersebut. Selain potensi banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat juga meminta warga untuk waspada potensi cuaca buruk yang menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor. PLT Kalaksa BPBD Ardanus mengatakan, meski belum ada catatan peristiwa bencana hidrometeorologi sepanjang musim hujan iko, namun BPBD meminta masyarakat untuk waspada dan melapor apabila terjadi bencana agar tim reaksi cepat dapat segera memberikan bantuan. Sekarang kan sudah musim hujan. Musim hujan sudah semakin tinggi. Pertama, untuk supaya menghindari yang bermain, anak-anak terutama anak-anak terdewasa bermain di pinggir sungai. Menyikapi prediksi BMKG terhadap potensi bencana hidrometeorologi pada desarian 3 Oktober iko, BPBD Muaro Jambi juga menyiagakan puluhan personil dan peralatan untuk pertolongan dalam kebencanaan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari yang sampai saat ini masih sering ditemukan membuat pihak BPBD Batanghari bersiaga. Tidak menutup kemungkinan status kahutlah akan diperpanjang. Persoalan kahutlah di Kabupaten Batanghari kini masih jadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Batanghari. Pasalnya hingga kini kasus kebakaran lahan masih sering ditemui dan bahkan total luasan lahan terbakar nyampe 259 hektar.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batanghari terus menyiagakan petugas untuk mengantisipasi karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Ansori mengatakan, status tanggap karhutla masih tetap berlaku hingga 31 Oktober lagi. Dan kemungkinan status karhutla bakal diperpanjang lagi sampai November sesuai surat edaran yang telah dikeluari BPBD Provinsi Jambi. Tapi BPBD Batanghari masih nak melakukan koordinasi sama pemerintah Provinsi Jambi terkait penetapan perpanjangan status karhutla iko berkenaan langkah-langkah cepat dan tepat dalam penanganan bencana karhutla. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kurang ganti-ganti 2.353 titik panas terdeteksi di beberapa kabupaten kota di Provinsi Jambi. Titik panas iko terdeteksi dari Januari hingga Oktober kemarin. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, 2.353 titik panas terdeteksi dari Januari hingga Oktober tahun 2024. Titik panas itu terdeteksi petugas BMKG di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Dari pantauan tersebut, Kabupaten Muaro Jambi menjadi daerah terbanyak terdeteksi titik panas dengan 529 titik. Disusul Kabupaten Sarawangun 486 titik panas, Tanjung Jabung Barat 447 titik panas, 301 titik panas di Kabupaten Batanghari, 264 titik panas di Kabupaten Merangin, 143 di Kabupaten Tebo, 96 Tanjung Jabung Timur, 65 Bungo, 15 Kerinci, 4 Kota Jambi, dan 3 titik panas di Kota Sungai Penuh. Meski saat itu sejumlah wilayah memasuki peralihan musim kemarau ke musim penghujan, namun titik panas tersebut masih berpotensi terjadi. Masyarakat dihimbau untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Hal itu disebabkan dapat membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Asal TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti sejumlah kebutuhan bahan sembako di tingkat pedagang hingga saat itu masih stabil. Bulog memastikan stok pangan mencukupi hingga akhir tahun. Peran Bulog bantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk warga, macam beras dan minyak goreng. Kepala Bulog Cabang Kuala Tungkal, Arif mengatakan Bulog selalu hadir dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk mencukupi kebutuhan pangan warga. Sinergi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, salah satunya yakni melakukan operasi pangan murah. Stok Bulog yang selalu tersedia macam beras SPHP, minyak goreng kemasan, gula pasir. Kini stok beras CBP Bulog yakni 600 ton, minyak goreng 12 ton, dan gula pasir 2 ton. Persediaan Niko diprediksi cukupi hingga akhir tahun. Bahkan setiap hari pada jam kerja, Bulog Cabang Kuala Tungkal melakukan operasi pasar, baik yang digelar di kantor Bulog maupun di pasar yang ada di kota Kuala Tungkal. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti jangan nak melala babo karena kami akan balik hadir tentunya dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti. Di antara kanti-kanti, KPU pasti surat suara pemilihan Gubernur Jambi lah sampai ke daerah. Tetaplah bersama Berkabar Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih nonton Berkabar Jambi. Nah, Yogi, awak pasal dak lah. Tinggal menghitung hari lagi. Pilkada serentak lagi. Betul. Benar. Aku lah tanggal 3 November. Berapa hari lagi hitung? Berarti sekitar 25. 20. Lama nunggu. Dompak yonya lah. Yo, antara tu lah pokoknya. Saya yo bela tak tahu juga soalnya. Karena tanggal 27 November kan kita pemilihan. Hitung-hitungan kalau MTK tu agak kayak mana lah kan. Jadi 27 kurang 3 betul lah 24. Betul 24 kan. Apa cerita itu? Iya, jadi emang lah proses tu telah banyak lah sampai sekarang pihak KPU tu lah
ngelipat sama sortir suara-suara. Yo, Jadi penting juga dia sortir betul, suara-suara betul, tu supaya lagi kita ganti-ganti tu pas nyoblos kagak buram, kita tu Yo, tak tahu nak ada milih yang koyak siapa. juga kan, itu yang dihindari. Kaget juga pasti itu mana tu tak sah kalau dikira lah nyoblos. Yo. Padahal memang dari awal lah tercoblos surat tu. tercoblos juga kan. Jadi itu dah gunanya do sortiran tadi tu tak yo. Nah, aku kalau baik ganti-ganti terkait pelipatan dan sortir tadi tu, jadi mendekati hari H pemungutan suara Pilkada serentak 2024, KPU Provinsi Jambi mesti distribusi logistik suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi lah sampai ke seluruh kabupaten kota dan rampung disortir maupun dilipat. 30 hari jelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memastikan distribusi logistik surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi sudah sampai ke seluruh kabupaten kota. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syahroni mengungkapkan distribusi surat suara pemilihan gubernur Jambi sudah sampai ke seluruh daerah pada tanggal 17 Oktober lalu atau sejak mulai didistribusikan pada 12 Oktober 2024. Logistik surat suara Pilgub Jambi bahkan sudah selesai disortir dan dilakukan pelipatan di seluruh kabupaten kota. Surat suara untuk pemilihan gubernur Jambi saat itu sudah disimpan dan diamankan untuk digunakan pada waktu. Sementara untuk logistik surat suara pemilihan bupati maupun wali kota, seluruhnya juga dipastikan sudah sampai ke kabupaten kota masing-masing. Ditargetkan dalam 2 hari ke depan, proses sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan bupati dan wali kota mulai dilakukan hingga selesai. Nah, kalau surat suara untuk pemilihan gubernur ya itu sudah kemarin kita distribusikan ya. Mulai dari tanggal 12 dan tanggal 15 kemarin sudah selesai ya. 15, 17 sudah selesai. Hingga akhir bulan Oktober, KPU Provinsi Jambi masih belum menerima aduan berita acara penambahan maupun pergantian surat suara rusak. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Masih seputar Pilkada 2024 ketika nanti proses penyortiran dan pelipatan surat suara calon gubernur dan wakil gubernur telah rampung. Pada tahap penyortiran, petugas menemukan ratusan lembar surat suara yang rusak. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah merampungi penyortiran dan pelipatan surat suara calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Pada proses penyortiran ditemukan 415 surat suara rusak, macam sobek hingga bekas noda di surat suara. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Muttaqin mengatakan KPU bakal segera minta pergantian surat suara yang rusak kepada perusahaan penyedia lewat KPU Provinsi Jambi. Ratusan surat suara yang dinyatakan rusak itu lagi bakal dimusnahi jelang sehari pengiriman surat suara ke desa dan kelurahan. Nah, ini kan tepat kualitasnya dalam artian tuh ya harus sesuai dengan spek yang ini, warnanya, terus ininya tuh. Nah, kalau misalkan ada bercak tinta itu dianggap tidak bagus gitu kan, atau rusak gitu. Selain kerusakan, KPU Muaro Jambi juga kekurangan surat suara calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Kekurangan surat suara nyampe 3.696 lembar. Sedangkan untuk surat suara yang telah dilipat baru 321.975 lembar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kok kabar dari Kabupaten Batanghari pula kanti-kanti. KPU Batanghari ngeklaim lah nerima pendistribusian surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Batanghari. Direncanakan dalam pekan ko surat suara yang diterima bakal langsung dilakukan penyortiran. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, kebutuhan surat suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati Batanghari saat itu telah diterima pada minggu pekan kemarin dengan jumlah sebanyak 38 box atau total sebanyak 229.733 lembar. Jumlah suara-suara itu disesuaikan dengan kebutuhan dari jumlah DPT serta ditambah 2,5%. Ahmad Halim menyebutkan, surat suara yang telah didistribusikan IKO direncanakan akan langsung disortir dalam pekan IKO guna mempercepat persiapan dalam memenuhi kebutuhan logistik Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Kalau untuk yang bupati ini satu boxnya itu isinya 6.000. Jadi totalnya ada 38 box yang berisi 6.000. Jadi totalnya 229.733
28.000 tambah yang satu boxnya berisi 1.733. Sementara itu, proses sortir akan melibatkan warga setempat agar tahapan sortir bisa cepat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 328.086 lembar surat suara calon bupati dan wakil bupati telah diterima KPU Muaro Jambi. Surat suara yang diterima tersebut kini masih tersimpan rapi di gedung KPU. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi menerima surat suara untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah serentak lagi. Proses serah terima berlangsung di kantor KPU Muaro Jambi yang diantar langsung pihak penyedia pemenang tender pada KPU Kabupaten Muaro Jambi yang disaksikan sama Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan TNI Polri pada siang kemarin. Sehabis nerima secara simbolis, surat suara kini tersimpan rapi di gedung yang telah disiapi sama KPU. Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan surat suara yang diterima KPU IKO berjumlah 328.086 lembar. Ratusan ribu surat suara kini masih tersimpan dalam 110 dus yang dijaga ketat pihak keamanan dan diawasi kamera CCTV. Ya ini palet ini sengaja kita taruh di atas ini logistik, semua logistik lah. Seperti beli kotak itu kita taruh palet di bawah itu biar tidak kena lembab gitu kan. Nah, karena ini kan bahannya kan bahan istilahnya dari kertas gitu. Surat suara calon bupati dan wakil bupati yang diterima KPU IKO dalam waktu dekat bakal dilakukan penyortiran dan pelipatan. Untuk proses pelipatan bakal berlangsung di kantor KPU yang bakal melibati jajaran warga umum di sekitar kantor KPU. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kabar selanjutnya ganti-ganti masih terkait Pilkada 2024, di mana 16 orang petugas yang telah ditunjuk sama KPU Kota Sungai Penuh bakal melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara calon gubernur dan calon wali kota Sungai Penuh periode 2024-2029. Petugas telah dikasih pelatihan dan juga bimbingan sebelum melaksanakan tugas pelipatan dan penyortiran. KPU Kota Sungai Penuh telah menunjuk 16 petugas untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Ketua KPU Kota Sungai Penuh Jumira Lestari mengatakan, para petugas telah diberikan pelatihan serta bimbingan sebelum melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara. Selain itu, para petugas akan bekerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 16 dan dibekali berbagai bentuk peralatan seperti ID card, serta dilarang memakai gelang, tas dan handphone di ruangan penyortiran. Untuk tenaga pekerja sortir lipat, ini karena sedikit ya suara-suaranya itu nggak sama dengan pada pemilu yang lalu. Ini mungkin berkisar antara 15 sampai 20 orang. Jumira Lestari juga mengatakan, dalam pelaksanaan penyortiran diawasi langsung oleh pihak Bawaslu Kota Sungai Penuh serta 2 orang petugas keamanan dari Polres Kerinci. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ketika antik lagi lah nak duduk siang tu yo kan. Ustaz dan Upo kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara kanti-kanti, KPU masih buka pelayanan pindah memilih untuk 4 kategori. Tetaplah bersama Bekaba Jambi. Terima kasih kanti-kanti yang masih setia benalan nengok kita berdua yang gagah dan cantik pada siang hari. Kodak Iya benar. Nah kanti-kanti masih seputar Pilkada 2024 di mana KPU Kabupaten Sarolangun mengingatkan seluruh pasangan calon peserta Pilkada serentak Kabupaten Sarolangun tahun 2024 untuk mematuhi aturan serta batasan dana kampanye serta melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK. Laporan dana kampanye dan sumber dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun jadi salah satu tahapan yang penting dan krusial nian. Pasalnya, setiap kegiatan dana kampanye pasangan calon bakal diaudit sama Ikatan Akuntan Indonesia dan diawasi Badan Pengawas Pemilu. Serta dipantau lembaga lainnya untuk diketahui warga atau publik. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Ari Wibowo mengatakan,
Pasangan calon wajib melaporkan isi saldo di rekening dana kampanye yang telah diserahi ke KPUD, termasuk sumber penerimaan sumbangan dan pemasukan maupun pemakaian dan pengeluaran yang digunakan selama kampanye. Karena audit laporan dana kampanye diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024. Ari jelasi setiap tahapan ada laporan berkala yang harus dipenuhi 10 pasangan calon. Mulai pembukuan laporan awal dana kampanye LADK, habis itu pembukuan laporan sumbangan dana kampanye, dan pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Proses dari penyampaian awal ini kan kampanye lagi, dana kampanye yang harus ini kan bertahap proses-prosesnya. Nah, kalau laporan awal ini sudah dijalankan, kita sudah selalu mengingatkan setiap proses dari paslon dan kampanye tolong dilaporkan ke si KDK. KPUD Sarolangun juga mengingati seluruh pasangan calon untuk tidak menerima dana kampanye yang bersumber dari pihak asing maupun APBD dan APBN. Kalau hasil audit ditemukan ketidakpatuhan laporan LP2DK, maka pasangan calon bisa dibatali sebagai kandidat Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2024. Ganti-ganti jelang pelaksanaan pilkada serentak lagi, Bawaslu Batanghari gandeng santri maupun dai di pondok pesantren untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam menyiptakan pilkada damai. Bawaslu Batanghari gencar melakukan sosialisasi pengawasan pilkada serentak 2024. Kaliko sasaran Bawaslu dalam sosialisasi tersebut dilakukan lewat pondok pesantren yang ada di setiap wilayah kecamatan. Upaya tersebut bertujuan untuk mengajak para santri serta dai di Ponpes untuk berperan aktif melakukan pengawasan lewat tausiah maupun kegiatan keagamaan lainnya guna meminimalisir gejolak di tengah masyarakat. Ketua Bawaslu Batanghari Kaspun Nazir mengatakan, dengan menggandeng Ponpes Iko, diharapkan pelaksanaan pilkada di Batanghari bisa berjalan lancar dan damai. Diyakini lewat strategi yang dilakukan Iko, juga mampu meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan 27 November nanti. Kaspun juga mengatakan, setiap pagelaran pesta demokrasi berlangsung, peran santri maupun dai di Ponpes selalu dilibatkan dalam menjaga stabilitas pemilu. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti bagi masyarakat yang terdaftar sebagai DPT pada Pilkada 2024 masih dapat melakukan pindah memilih TPS hingga tanggal 20 November mendatang. Namun hal itu hanya berlaku untuk 4 kategori. Batas akhir kepengurusan persyaratan untuk 9 kategori pindah memilih telah berakhir 28 Oktober kemarin. Tapi KPU masih buka pelayanan pindah memilih bagi warga yang telah punya hak pilih dengan 4 kondisi tertentu. Di antaranya pemilih yang bertugas di tempat lain, ngejalani rawat inap, habis itu tertimpa bencana alam dan orang yang jadi tahanan di lapas. Perpanjangan pindah milih untuk 4 kategori itu berlaku sampai 20 November lagi. Ketua KPU Moro Jambi Al-Mutakin mengatakan pengurusan pindah milih bisa dilakukan di kantor PPS di masing-masing wilayah. Habis itu petugas bakal masuk pemilih dalam daftar pemilih tambahan. Untuk yang 9 kategori, itu yang pertama itu menjalani tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap, 3 pindah domisili menjadi tahanan, yang kelima penyandang disabilitas, yang keenam menjalani rehabilitasi narkoba, yang 7 bekerja di luar domisili, yang 8 sedang tugas belajar, yang ke-9 tertimpa bencana. Selanjutnya, para pemilih yang melakukan pindah TPS bakal dapati bukti formulir atau surat pindah milih dari petugas. Berdasarkan catatan KPU, ada 128 pemilih yang mengajukan pindah tempat pemungutan suara pindah dari TPS awal. Habis itu ada 300 pemilih yang masuk ke Kabupaten Moro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti jelang pelaksanaan pilkada, jumlah warga yang berkunjung di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungei Penuh mengalami peningkatan dibandingi dengan hari biasa. Sebanyak 50-100 orang datang untuk ngurus KTP dan juga dokumen kependudukan lainnya. Dalam pendaftaran penduduk, Dafduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungei Penuh Mari Susanti mengatakan,
Jumlah masyarakat yang berkunjung untuk membuat EKTP serta dokumen kependudukan mengalami peningkatan jelang pelaksanaan pilkada serentak dibandingkan pada hari biasa. Pada hari biasa, jumlah pengunjung di Disduk Capil sebanyak 20 hingga 30 pengunjung. Namun jelang pelaksanaan pilkada serentak, jumlah pengunjung mengalami peningkatan hingga 50 sampai 100 orang pengunjung per harinya. Selain itu, mayoritas pengunjung yang datang yaitu kalangan pemilih pemula serta masyarakat yang pindah penduduk. Terima kasih. Yang untuk menjelang pilkada ini mungkin ada kenaikannya karena mereka ada pemilih pemula. Yang pertama, pemilih pemula anak-anak yang berumur 17 tahun, mereka melakukan perekaman di sini atau di sekolah, mereka mengambil KTP-nya di Dukcapil. Mary Susanti juga menambahkan, pihaknya terus melakukan upaya jemput bola ke seluruh kecamatan dan sekolah menengah atas di Kota Sungai Penuh, sehingga jumlah masyarakat yang melakukan perekaman dapat memenuhi target jelang pelaksanaan pilkada serentak. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, kanti-kanti ketersediaan belangko KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Kerinci mencapai 2.000 keping. Belangko tersebut akan diprioritaskan untuk mencetak KTP elektronik bagi pemilih pemula. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, Nafrid mengatakan, kini ketersediaan belangko KTP elektronik di Dinas Dukcapil Kerinci nyampe 2.000 keping. Belangko itu bakal diprioritasi untuk pencetakan KTP elektronik untuk pemilih pemula yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap DPT pada Pilkada serentak tahun 2024. Nafri menjelaskan untuk menyepati proses perekaman dan pencetakan KTP elektronik untuk seluruh pemilih pemula, pihaknya melakukan sistem jemput bola dengan datangi sekolah dan kecamatan serta lokasi yang mudah dijangkau sama warga. Nah, kalau masalah belangko untuk cetak, kita selalu koordinasi dengan Dinas Dukcapil Provinsi Jambi. Yang tersedia saat ini, belangko yang tersedia? Kita masih ada belangko 2.000 ping sekarang. Dan kita akan koordinasi untuk setelah sebelum habis atau tinggal. Nafrid menambahi untuk nuntasi perekaman KTP elektronik untuk pemilih pemula di Kabupaten Kerinci, pihaknya terkendala banyaknya pemilih pemula yang tidak berada di tempat pas petugas turun di lapangan. Umumnya orang lagi nuntut ilmu di luar daerah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti jangan nak melalababo dulu karena kami akan kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 10 desa di Sungai Penuh belum terima pencairan dana desa Triwulan 2 tahun 2024, tetaplah di Bekaba Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih nonton Bekaba Jambi. Kalau kita di awal tadi nih Oyo gitu maca apa kata tadi tuh 5S. Kalau kata dia tuh 5S bukan 5L. Nah, apalagi kalau ngasih 5L tuh cepat-cepat lah berkunjung ke Kemana? ke dokter. Ke dokter dong. Bukan ke saya ya. Ke saya tidak tahu Iya. apa-apa terkait saja. Jadi emang mengunjung yang ahlinya kalau Iya, kita betul. ke dokter. Karena pentingnya untuk kita masuk kesehatan. Apalagi di tengah terik matahari yang gini kok memang tentulah kan ibarat kata tuh memang harus jaga juga kesehatan. Iya, ya. benar. Karena selain kesehatan tuh penting. Betul. Selain itu juga ganti-ganti, bukan cuma kalau pas kita lagi ngerasa kita lagi tidak enak badan be. Ah, Ternyata betul. penting juga bagi untuk ibu hamil dan janin dan kandung itu untuk dilakukan pengecekan supaya untuk menurunin angka. Banyaklah kasus mungkin kita dengan mungkin ada kelainan di Iya, janin, apa kasus untuk stunting seperti itu iya, ada. ngecekin kondisinya Iya, supaya iya, udah betul. atik yang tidak kita inginkan tuh ada lah Iya, ibaratnya. betul, Dan betul, juga betul. terkait juga dengan kasus tingkat kematiannya kanti-kanti macak kabar kohang kanti-kanti di mana angka kematian ibu hamil di Kota Sungai Penuh di tahun 2024 mengalami penurunan kalau kita bandingi dengan tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan lah mulai tumbuh kesadaran kanti-kanti kita untuk meriksa kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Dan Kota Sungai Penuh mencatat kasus kematian ibu hamil di Kota Sungai Penuh mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi mengatakan,
Pada tahun 2023 untuk angka kematian ibu di kota Sungai Penuh sebanyak 3 kasus, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 1 kasus. Selain kematian ibu hamil, untuk angka kematian bayi di kota Sungai Penuh pada tahun 2023 sebanyak 7 kasus dan pada tahun 2024 juga terdapat 7 kasus. Kematian pada ibu Iko terjadi pada saat kehamilan, baik disebabkan oleh asupan gizi yang berkurang maupun memiliki penyakit yang diderita oleh ibu hamil. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh juga berupaya melakukan penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kota Sungai Penuh seperti melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat hingga kepada melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil dan bayi selama 8 kali kehamilan. Terkait dengan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi, tentu dari tahun ke tahun kami berupaya untuk menurun angka tersebut. Gunaldi juga mengimbau kepada ibu hamil dan orang tua yang memiliki balita untuk rutin memeriksa kesehatan di pusat kesehatan terdekat untuk mengetahui perkembangan kesehatan ibu hamil dan bayi. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti harga arang batok atau tempurung kelapa di Kabupaten Tanjab Timur kian anjlok. Selain cuaca peralihan dari musim kemarau ke hujan, faktor turunnya harga disebabkan tidak adanya atau menurunnya permintaan pasar. Batok atau tempurung kelapa sering dibuang di pasar-pasar tradisional maupun di tempat sampah. Padahal batok kelapa bisa jadi bahan baku mentah untuk diolah jadi arang. Produk arang batok kelapa sebagai bahan baku setengah jadi bisa diolah lagi jadi produk arang hingga briket yang inovatif dan bernilai tinggi. Produk batu arang tempurung kelapa bisa diproduksi sesuai kebutuhan pasar dan jadi produk ekspor unggulan. Pengolahan tempurung kelapa jadi arang dilakukan dengan cara pembakaran di dalam drum dengan waktu 8 jam lebih. Seorang pengusaha arang tempurung kelapa di Kecamatan Muara Sabak Barat, Dedi Arisandi mengatakan, meskipun mempunyai kualitas lebih baik dari arang kayu, dalam waktu 2 bulan terakhir, harga arang tempurung terus anjlok. Kalau pada harga normal, arang tempurung kelapa bisa nyampe 6.700 per kilogram. Sejak 2 bulan terakhir, harganya terus berangsur turun. Kini harga arang tempurung kelapa cuma berkisar Rp5.000 per kilogram. Penurunan harga arang tempurung kelapa berimbas besar pada pendapatan pelaku usaha. Kita dari Tanjab Timur ini kan nomor 2 dari Sulawesi, jadi kualitasnya bagus. Tapi kualitas bagus, harganya nggak bagus. Ini kita jual ke Jambi nih. Jadi kita jual ke Jambi. Arang tempurung buatan Dedi biasanya dijual ke kota Jambi dan selanjutnya dikirim ke Pulau Jawa untuk diolah jadi briket. Selain cuaca peralihan dari musim kemarau ke hujan, faktor turunnya harga disebabkan tidak adanya atau nurunnya permintaan pasar. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti dari 65 desa yang ada di kota Sungai Penuh, ada 10 desa yang belum menerima penyaluran aliran dana desa triwulan 2 tahun 2024. Hal itu terjadi karena 10 desa itu belum mengajui dokumen ataupun persyaratan untuk pencairan dana desanya. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN Kota Sungai Penuh mencatat, sebanyak 10 desa yang ada di Kota Sungai Penuh belum mengajukan dokumen persyaratan untuk pencairan dana desa triwulan 2 tahun 2024. Kasibang Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN Kota Sungai Penuh Lucy Winanda Restu mengatakan, dapat dari desa yang tidak mengajukan dokumen serta persyaratan untuk pencairan dana desa, menyebabkan tidak dicairkannya alokasi dana desa triwulan 2 tahun 2024 di Kota Sungai Penuh. Selain itu, pihak telah melakukan pencairan dana desa ke 55 desa di Kota Sungai Penuh yang telah mengajukan dokumen serta persyaratan untuk pencairan dana desa triwulan 2 tahun 2024. KPPN Sungai Penuh progresnya sudah cukup signifikan dan naik ya Pak ya. Untuk Kabupaten Kerinci sendiri itu untuk yang tahap 2 kita sudah disalurkan kepada 283 desa ya Pak ya. Berarti untuk tahap 2 sudah disalur semua, tapi untuk Kota Sungai Penuh itu masih tersisa 10 desa lagi.
Lucy juga mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas PMD Kota Sungai Penuh agar 10 desa yang belum mengajukan dokumen untuk segera melakukan pengajuan dokumen persyaratan untuk dicairkan alokasi dana desa triwulan 2 tahun 2024 di Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan nak kemana-mana dulu, karena Sanan Peko kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara ganti-ganti jumlah rambu-rambu keselamatan di Kota Jambi masih minim nian. Tetaplah bersama di Bekaba Jambi. Terima kasih kanti-kanti yang masih setia benala nonton Bekaba Jambi. Nah, kanti-kanti ada berita selanjutnya terkait dengan jumlah rambu-rambu keselamatan di Kota Jambi tercatat masih minim. Dinas Perhubungan Kota Jambi akan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam memasang rambu-rambu keselamatan. Dinas Perhubungan Kota Jambi nyatat sepanjang jalan di kawasan Kota Jambi masih minim rambu-rambu keselamatan. Baik dari lampu lalu lintas, rambu larangan parkir, larangan stop dan rambu-rambu peringatan lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Ridho mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pemasangan rambu-rambu. Pasalnya, kekurangan rambu-rambu keselamatan juga terjadi di jalan nasional. Dinas Perhubungan Kota Jambi bakal masang rambu-rambu keselamatan di jalan protokol secara bertahap. Diutamai daerah yang rawan macet dan rawan kecelakaan bakal dipasang rambu-rambu. Perambuan sendiri sangat-sangat kurang. Di jalan nasional, di jalan provinsi, bahkan kota ini sangat kurang. Nah, ini butuh bantuan support dari BPTD sendiri maupun dari BPJN maupun di subprovinsi. Diharapkan warga Kota Jambi tetap berhati-hati pas berkendara sehingga peristiwa kecelakaan di Kota Jambi bisa diminimalisasi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti polisi terus mendalami kasus judi togel jaringan bandar besar narkoba. Pengendali duit judi jaringan narkoba yang buron kini masih diburu polisi. Subdit 3 Jataneras Ditreskrimum Polda Jambi terus mendalami perkara judi totok gelap atau togel jaringan bandar besar narkoba. Polisi terus memeriksa 3 orang tersangka yang diamankan polisi. Dari penyelidikan polisi, 1 orang lagi berinisial IT yang kini masih buron. IT merupakan salah satu pengendali uang perputaran judi togel tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menjelaskan, dari barang bukti yang ditemukan polisi, salah satu rekening yang menyimpan uang judi togel tersebut milik IT. Polisi masih mencari keberadaan IT tersebut. Sementara itu, polisi juga masih melengkapi berkas perkara kasus tersebut untuk diserahkan ke jaksa penuntut umum. Polisi terus membongkar jaringan pengendali narkoba di Jambi berinisial H. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan 3 orang yang juga terlibat dalam perputaran uang hasil penjualan barang haram narkoba. Ketiga orang tersebut yaitu Lohan, warga Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Timur, Tekmin alias Ameng dan istrinya Yuli, warga Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Dari ketiganya, polisi menyita uang senilai 97 juta rupiah dan 2 unit gawai yang digunakan untuk bisnis judi tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti petani ikan kerambo jaring apung minta kepada pemerintah untuk mendirikan pos pantau angkutan batubara yang melintasi jalur sungai Batanghari. Adanya pos pemantau diharapkan dapat membantu petani dalam mengawasi aktivitas kapal tongkang batubara yang melintas. Keramba ikan jaring apung punya petani di Desa Pematang Jaring, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, rentan ditabrak kapal tongkang angkutan batubara yang melintasi Sungai Batanghari. Macam yang terjadi beberapa waktu kemarin, para petani melayangi protes dengan bentangi spanduk yang bertulisan permohonan kepada pemerintah Provinsi Jambi dan pengusaha angkutan batubara untuk memperhatikan nasib petani yang labanya dirugii. Petani berharap pemerintah bisa dirikan pos pemantau untuk mengawasi aktivitas angkutan batubara lewat jalur sungai. Batubara itu kena ke keramba, dia ganti rugi tidak sesuai. Nah, kadang-kadang kami habiskan itu keramba itu 1 unit itu 6 juta,
10 kotak itu 60 paling diganti yo separuh. Petani budidaya ikan keramba jaring apung Desa Pematang Jaring merupakan daerah pemasok ikan air tawar jenis nila dan emas terbesar di Provinsi Jambi. Daerah Iko dalam sehari bisa ngasili 10 hingga 18 ton ikan segar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Tapi ada lagi berita untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Kalau saya nengok jam saya kok. Jam buatan ya? Itu langsung. Cuma saya yang bisa nengok ya, awak tak bisa. Berarti orang beriman ya? Bukan beriman. Cuma yang punya badan yang bisa nengok. Oh, Iya. awak ada juga. Ada. Lanak sejam kita kok. Jadi lah cukup dulu untuk minggu kok. Minggu depan ada lagi. Minggu depan. Setiap jam berapa? Jam 2 siang sampai jam 3 siang. Di hari Minggu. Yaudah. Benar. Dan kami nak ucapi terima kasih banyak pada kanti-kanti atas segala kebersamaan kanti-kanti dan perhatian kanti-kanti ke Galoe. Saya Yogi Aparianto. Dan saya Kayan Utari bersama kerabatku Jo yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.